Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Arditya Prayogi selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dan teman-teman yang saya banggakan. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Perkenalkan, saya Mentari Romadhoni, NIM 24262 dari kelas PAUD B. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan hasil penjelasan dari mapping saya tentang 3 kerajaan besar Islam. Munculnya 3 kerajaan besar Islam, yaitu dinasti Fatimiyah, dinasti Safawiyah, dan dinasti Mughal, membawa pengaruh besar, yaitu telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam dari berbagai macam bidang. Dari masing-masing akan sedikit saya ulas. Yang pertama yaitu Kerajaan Fatimiyah atau dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah terletak ataupun berada di Afrika Utara. Tentu saja berdirinya sebuah dinasti ada faktor kemajuan yang tumbuh di dalamnya, baik dari faktor kejayaan atau faktor kemajuan dan faktor kemunduran atau faktor kehancuran dan para tokoh yang memimpin pada masa dinasti tersebut. Yang pertama yaitu dinasti Fatimiyah. Dinasti Fatimiyah terletak ataupun berada di Afrika Utara. Tentu saja berdirinya sebuah dinasti ada faktor kemajuan yang tumbuh di dalamnya. Adapun faktor kemajuan yang tumbuh di dinasti Fatimiyah yaitu di kejayaan politik, bidang sosial, sistem administrasi, perkembangan ekonomi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan perkembangan seni dan arsitektur. Adapun kemunduran yang dialami pada masa dinasti Fatimiyah yaitu pada bencana alam, melemahnya para khalifah, dan perpecahan militer. Salah satu dari maksud kemunduran dinasti Fatimiyah bencana alam yaitu wafatnya khalifah yang paling akhir pada 10 Muharram 567 Hijriah sampai 1171 Masehi. Serta pada dinasti Fatimiyah dipimpin oleh 14 khalifah. Yang pertama yaitu Ubaidillah Al-Mahdi pada tahun 909 sampai 934 Masehi. Dan yang terakhir sendiri yaitu Al-Adhid pada tahun 1160 sampai dengan 1171 Masehi. Yang kedua yaitu dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah terletak di Persia, didirikan pada tahun 1252 Masehi sampai dengan 1334 Masehi. Adapun faktor yang menyebabkan dinasti Safawiyah mengalami kemajuan terletak pada berbagai macam bidang, yaitu pada bidang keagamaan, bidang fisik dan seni, bidang ekonomi, dan bidang ilmu pengetahuan. Serta masa kemunduran dinasti Safawiyah sendiri diakibatkan oleh dekadensi moral, pasukan gulam atau budak, sikap ulama Syiah, serta konflik berkepanjangan. Konflik berkepanjangan sendiri
di sini yaitu konflik Turki Utsmani dengan Syafawi yang tidak pernah berhenti, sehingga mengakibatkan munculnya keberanian musuh melepas wilayah-wilayah kekuasaannya. Serta masa kepemimpinan dinasti Syafawiyah sendiri dipimpin oleh 11 khalifah. Yang pertama yaitu Syah Ismail pada tahun 1501 sampai dengan 1524 Masehi, hingga yang akhir yaitu Abbas III pada tahun 1732 sampai dengan 1736 Masehi. Adapun yang ketiga yaitu dinasti Mughal. Dinasti Mughal terletak di India. Berdirinya dinasti Mughal tersebut pada tahun 1526 Masehi pada pemerintahan Humayun. Masa dinasti Mughal sendiri mengalami kemajuan yang diakibatkan oleh berbagai macam bidang, yaitu ilmu pengetahuan, ilmu terus ekonomi, karya sastra, bangunan, dan wilayah yang luas. Wilayah yang luas sendiri di sini yaitu meluasnya wilayah Hindustan dan Punjab. Adapun masa kemunduran dinasti Mughal sendiri diakibatkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri terdiri dari kurang terencana proses suksesi, dan faktor eksternal sendiri yaitu munculnya pemberontakan. Maksudnya pemberontakan sendiri yaitu terjadinya stagnasi dalam membina kerukunan antar umat beragama pada masa Aurangzeb. Serta pada dinasti Mughal dipimpin oleh 7 khalifah. Yang pertama, Babur pada tahun 1526 sampai 1530 Masehi, ya, dan yang terakhir yaitu pemerintahan pasca Aurangzeb. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan kesalahan dalam menyampaikan penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.